Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita buka dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang tumbuh, berkembang, dan berkembang biak. Yang pertama adalah tumbuh. Tumbuh adalah bertambahnya suatu ukuran. Contohnya, bertambah besar, bertambah tinggi, dan bertambah berat. Pertumbuhan suatu makhluk hidup dapat dilihat secara langsung. Seperti yang kalian lihat di layar ini. Ada gambar bayi, kemudian semakin besar menjadi anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Nah, perubahan ini sangat terlihat jelas ya. Inilah yang dinamakan dengan tumbuh. Nah, yang kedua adalah berkembang. Berkembang adalah bertambahnya suatu kemampuan dan belum tentu dapat dilihat secara langsung. Contohnya, kemampuan tangan berkembang dari bisa menggenggam, memegang mainan, menyendok makanan, juga menulis. Kemudian, kita belajar lagi tentang berkembang biak. Beda ya antara berkembang dengan berkembang biak. Kalau berkembang biak adalah bertambah banyak. Contohnya saja, kucing di rumah berkembang biak dari 1 ekor induk kucing menjadi banyak karena induk kucing beranak. Seperti gambar yang ada di layar ya. Awalnya hanya 1 ekor induk kucing. Tapi karena induk kucing tersebut melahirkan atau beranak sehingga menjadikan banyak kucing. Itulah yang disebut dengan berkembang biak. Nah, sekarang belajar tentang cara berkembang biak hewan. Yang pertama, melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan antara lain singa, kucing, kambing, dan sapi. Kalian bisa menyebutkan contoh lain hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Kemudian ada juga yang bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur antara lain ular, ayam, burung unta, dan kura-kura. Nah, sekarang kita akan belajar tentang daur hidup. Apa sih daur hidup itu? Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama hidupnya. Ini kasih contoh daur hidup katak. Katak hidup di air dan di darat. Katak bertelur di air. Telur tersebut menetas menjadi berudu atau kecepong. Berudu bernafas dengan insang. Berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Setelah itu, ekor katak akan menyusut dan lama-lama menghilang. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi dewasa. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Selanjutnya ada daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di air.
Telur menetas menjadi jentik-jentik atau disebut dengan larva. Jentik-jentik hidup dengan cara melayang di air. Jentik-jentik juga mendapatkan makanan di air. Jentik-jentik tersebut bergerak-gerak di air. Jentik-jentik itu kemudian tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa tidak bergerak. Pupa berpindah karena dorongan gerakan air. Selanjutnya, pupa berubah menjadi nyamuk. Nyamuk terbang ke udara. Nyamuk dewasa akan kembali ke air untuk bertelur. Beberapa jenis nyamuk meletakkan telurnya di air kotor. Namun, ada juga yang meletakkannya di air bersih. Kemudian yang terakhir ada daur hidup lalat. Lalat berkembang biak dengan bertelur. Lalat bertelur di tempat yang hangat, misalnya di atas timbunan sampah atau di atas makanan yang terbuka. Telur-telur tersebut akan menetas dan menjadi larva, atau sering kita sebut dengan belatung. Larva memakan apa yang tersedia di sekitarnya. Larva lalu berkembang menjadi pupa. Pupa adalah sejenis kepompong. Bentuknya seperti kepompong ya. Setelah 4-5 hari, lalat akan keluar dari dalam pupa. Nah, itulah yang dinamakan dengan daur hidup. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, boleh ditanyakan kepada orang tua ataupun bu guru ya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Bu Rini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.